Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya di channel B Goals. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, di like, di komen, and share juga ya. Di sini sekarang saya akan membacakan sebuah cerita dari seorang, pokoknya namanya katanya disamarkan dulu. Ini dari seorang inisialnya Gary. Oke, saya di sini akan bercerita. Jika kalian penasaran saya akan bercerita tentang apa, simak baik-baik ya. Oke, let's go. Selamat malam semuanya, dan yang kedua warna dan yang ketiga itu ada di sini. Saya akan membacakan sebuah cerita. Ada sosok Sulaiman. Dia bikin cerita, judulnya yaitu Terbukanya Mata Batinku. Pasti tentang horor ini ya guys. Oke, sebelum masuk ke cerita ya, jangan lupa di subscribe. Oke, kita masuk ke ceritanya. Ada seorang anak namanya Gary. Dia baru berusia 7 tahun. Dia baru masuk sekolah SD berarti. Dan dia tinggal bersama dua kakaknya karena orang tuanya yang ibunya itu kerja sebagai TKW dan ayahnya itu dia kerja sebagai buruh harian lepas. Jadi dia ditinggalkan bersama kedua orang tuanya. Jadi dia hanya tinggal bersama kedua kakaknya. Yang pertama yaitu kakaknya perempuan yaitu Kasari. Dia baru menginjak sekolah SMP. Dan yang kedua itu namanya Kak Luki. Yang ini laki-laki, dia baru berusia 16 tahun. Dia enggak melanjutkan sekolah, dia hanya tabatan SD saja. Jadi dia setelah lulus sekolah SD dia langsung bekerja, mencari uang sendiri. Nah, di pagi hari Kasari mencoba untuk membangunkan Gary karena sekarang Gary sudah mulai masuk sekolah SD yang pertama kalinya. Dan Kasari bilang, Gary, bangun, udah siang nih. Dan Gary bilang, ya kak, ada apa? Kamu kan sekarang sekolah. Sekarang kamu mandi, siap-siap berangkat sekolah. Ini udah siang tahu. Iya kak, tapi aku sekolahnya sama siapa? Sedangkan posisi sekolah aja aku nggak tahu kak. Ya kamu berangkat sendirilah, kakak kan juga sekolah. Kamu jangan manja, kamu kan udah dewasa, udah besar, harus bisa mandiri. Dia langsung cepat-cepat mandi karena mungkin udah mepet juga waktunya. Dan dia perjalanan ke sekolahnya juga jauh, sekitar 30 menit karena masuk sekolahnya yaitu sekitar jam 7 pagi. Dan setelah dia beres-beres mandi, pakai baju, dan dia bilang, ya udah kak, aku duluan berangkat sekolah ya. Perjalanan untuk ke sekolah Gary membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki. Sedangkan untuk ke sekolah kakaknya, dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Gary pun sampai di sekolah pada pukul 7:15 menit. Sedangkan dia masuk sekolah pukul 7. Di sekolah pertamanya ia harus terlambat dan ia juga masih bingung mondar-mandir kesana kesini, gak tahu harus ngapain karena ini baru pertama kalinya dia sekolah. Dan di situ ada seorang guru yang menghampirinya, yaitu namanya
Pak Alim. Dan Pak Alim pun bertanya, "Kamu dengan siapa, nak?" Gary menjawab, "Sendiri, Pak." "Emang kemana orang tua kamu? Kok kamu sendiri ke sekolahnya? Kan ini juga sekolah pertama kamu, nak. Harusnya kamu dianterin kayak teman-teman kamu yang lain, lihat tuh. Dianterin dan didampingi." Gary menjawab, "Kedua orang tua aku kerja, Pak, dan aku tinggal sama kakakku, dan kakakku juga masih sekolah, jadi dia gak bisa nganterin aku ke sekolah." Dan paling jawab lagi, "Ya udah, nak, masuk, kita akan mulai belajarnya." Gary pun masuk ke kelasnya dan dia pun mendapatkan posisi kursi duduknya di bagian paling belakang. Jadi dia posisinya di bagian belakang banget ya. Gary melihat semua teman-temannya pada didampingi sama orang tuanya, sedangkan Gary cuman duduk di pojokan sambil meneteskan air mata. Jadi dia di posisi belakang itu karena melihat teman-temannya, melihat sekitar, dia hanya sendirian, sedangkan teman-temannya dampingi oleh kedua orang tuanya mungkin, atau yang kakak-kakaknya. Setelah itu Gary cuma duduk di pojokan sambil meneteskan air mata karena dia merasa sedih karena gak ada yang mendampinginya saat dia belajar. Oh, karena dia pertama sekolah, jadi dia juga gak ada yang mendampingi untuk belajar ya. Itu kan sedih banget, harusnya ada yang mendampingi. Dan kalau pertama belajar itu enaknya kan anak-anak itu didampingi dulu biar menyesuaikan itu. Dan Pak Alim pun menghampiri Gary dan dia bilang, "Kamu kenapa, nak? Kok sedih? Coba kenalin siapa namamu?" Dan Gary menjawab, "Nama saya Gary, Pak. Aku gak apa-apa kok, Pak. Cuman perih aja mata saya." Jadi dia menganggapnya itu air matanya sebagai perih aja ya. Dan Pak Alim menjawab lagi, "Kenapa kamu belum mengeluarkan buku belajarnya? Yuk, keluarin, sini Bapak bantu untuk menulis dan membaca." Dan Gary jawab lagi, "Baik, Pak, sebelumnya terima kasih ya." Dengan rasa gembira campur sedih karena ia akhirnya ada yang mengajarinya menulis dan membaca. Jadi dia posisi Gary tercampur sedih, gembira, dan senang banget karena ada yang mengajarinya di situ. Waktu pulang pun telah tiba. Gary pun langsung pulang. Sesampai di rumah, ia langsung buka pintu sambil menyebut salam, dan gak ada yang menjawab karena di rumahnya gak ada siapa-siapa. Dengan perut yang lapar, Gary mencoba untuk mencari makanan. Dengan usia yang masih anak-anak, dia belum bisa untuk melakukan apa di saat perutnya yang kelaparan. Ia hanya bisa tidur dengan perut yang lapar sampai nunggu kakaknya pulang dari sekolah. Beberapa jam kemudian kakaknya pun pulang, dan Gary terbangun mendengarkan suara pintu terbuka. Dan Gary langsung bicara, "Kak, aku lapar, belum sarapan dari pagi sampai sekarang." Dan Kak Sari menjawab, "Ya makanlah sana, kakak capek baru pulang sekolah, mau istirahat." Dan Gary jawab lagi,
Tapi di rumah gak ada makanan apa-apa kak, aku lapar kak, masakin makanan buat aku dong, kata dia. Dan Sari bilang lagi, ya beli keluar sana, kan banyak yang jualan makanan di luar. Gary menjawab lagi, tapi saya gak punya uang kak, mau beli pakai apa, saya kan gak sama sekali dikasih uang sama kakak sekolah juga. Wow, jadi dia sekolah juga gak dikasih uang, dan di rumah juga gak punya uang, berarti dia gak megang uang sama sekali. Dan Kak Sari jawab lagi, sana pergi, kakak capek pengen istirahat, ya kalau mau makan cari aja sendiri. Buset, kakaknya itu galak banget ternyata, dan merawat adanya ini sungguh keterlaluan. Dan setelah itu Gary pun pergi keluar untuk mencari makanan, walaupun gak dikasih uang sama sekali, tapi dia berusaha untuk mencari makan sendiri. Rasa lapar Gary semakin gak tertahan. Ia merasa lemas karena belum makan dari pagi. Ia mencoba untuk tiduran. Berarti dia mencoba untuk tiduran lagi ya. Ia tidur hanya menggunakan sebuah dus. Oh, jadi dia membawa dus untuk tiduran biar nggak kotor ya. Menggunakan sebuah dus, diletakkanlah dus tersebut dan dia mencoba untuk tidur. Ia nggak tahu bahwa dia tidur di dekat rumah kosong. Oh, jadi dia posisi pas tidurannya itu gak sadar bahwa di sana ada rumah kosong. Banyak warga yang bilang rumah itu angker. Nah, udah jelas rumah kosong itu pasti kebanyakan angker ya. Angker banget katanya. Beberapa jam kemudian Gary pun tertidur dan hal aneh menit per menit mulai terjadi di sini. Wow, ngeri banget ya. Setelah itu ada suara jatuh. Brak. Tiba-tiba Gary kaget dan terbangun, karena suara itu mungkin jelas banget dan terdengar banget oleh dia. Dan Gary dia bilang, loh, aku ada di mana ini? Dengan rasa ketakutan dia. Ternyata dia terbangun ada di dalam sebuah rumah kosong, di mana hari ini sudah gelap gulita. Dia gak bisa melihat sekitar karena gelap banget. Wow, jadi ketika dia mendengar suara yang benda jatuh itu, tiba-tiba dia terbangun ada di rumah kosong. Dan posisi di rumah kosong itu dia udah malam guys. Terus dia aura mistis juga sangat kuat di rumah tersebut, yang dimana rumah tersebut banyak penghuninya. Udah pasti sih rumah kosong pasti ada penghuninya, tapi setiap rumah sih juga ada. Oke, kita lanjut. Dan Gary bilang, aku ada di mana ini? Kenapa gelap sekali di sini? Aku gak bisa lihat apa-apa. Coba posisi kalian pastilah merasakan posisi ketika mati lampu. Pasti gelap banget kan? Apalagi itu di posisi di rumah kosong. Pasti dong gelap banget. Setelah itu suara datang lagi dan sesuatu terjatuh di atas depan Gary. Wow, berarti benda yang terjatuh sekarang di depannya dia. Gary terkejut dan panik mendengar barang jatuh tersebut. Pasti dong, tiba-tiba ada benda jatuh dan itu gak tahu benda jatuhnya apa, karena dia gak bisa lihat dong, karena posisi di situ gelap banget. Dan Gary bilang lagi, astagfirullah, apaan itu? Kok ada suara yang jatuh keras banget lagi? Tapi aku gak bisa lihat apa yang jatuh itu karena gelap banget di sini. Udah jelaskan, pasti dia nggak akan bisa lihat benda tersebut karena gelap banget di sana.
dan dia mendengar suara ada yang jadi ada suara yang kelebat sana kesini, ada angin tapi orang lewat gitu, jadi anginnya itu berasa banget kepada dia. Lanjut. Tiba-tiba sesuatu ada yang lewat di depan Gary yang membuat Gary semakin merinding. Wow, tubuhnya sesuatu terjadi, tiba-tiba mata Gary ada yang menutupinya. Udah gelap ditutupi lagi, makin gelap dong. Jadi sih. Oke, kita lanjut. Ia merasa ditutupi dengan tangan besar banget. Wow, besar apa tuh guys? Ia merasa semakin gelap dan gak bisa melihat. Gary mencoba membukanya, akan tetapi susah banget. Mencoba Gary untuk berdoa minta pertolongan agar gak diganggu di saat itu. Di posisi itu dia mencoba untuk berdoa dan membacakan apa-apa ya, supaya agar dilepaskannya tangan tersebut. Tak lama kemudian matanya terbuka. Pas dia buka, penglihatannya mulai terlihat sedikit cahaya, mungkin itu karena cahaya bulan. Pas dia lihat ke depan, dia kaget ada sosok besar hitam. Sosok apanya itu guys yang dilihat? Karena ini pertama kali Gary lihat yang begituan, dia jadi shock dan tiba-tiba pingsan. Jadi karena dia shock banget, baru pertama kalinya melihat sosok yang begituan, sosok hitam besar. Kebayang gak tuh? Ngeri banget. Sekitar pukul 12 malam, Sari dia bilang itu anak dari siang gak balik-balik sampai larut malam ini. Awas aja dia kalau balik, gue hukum tuh anak, masih kecil udah keluyuran, dia mau jadi apa besarnya nanti. Ya prasangkanya dia itu main dengan temannya mungkin ya. Terus di pagi hari sekitar pukul 6 pagi, dan Sari jawab lagi, bilang lagi, wah itu anak tidur di mana ya sampai pagi gini belum juga pulang, benar-benar ya bikin aku marah aja. Ini udah siang, dia kan sekolah hari ini. Setelah beberapa lama kemudian, Gary pun terbangun dari pingsannya tersebut. Berarti dia baru terbangun sekitar pukul jam 6 pagi. Dan Gary bilang, kok aku bisa ada di sini sih? Ini kan rumah kosong yang sangat angker. Dia langsung cepat keluar dan lari dengan cepat dan langsung pulang ke rumah. Wow, dia setelah sadar langsung cepat-cepat keluar dari rumah tersebut karena dia tahu ini rumah kosong yang angker katanya. Dan Gary pun pulang sambil mengetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum, kata Gary. Dan Sari pun keluar, dia menjawab, kamu dari mana? Dari kemarin baru pulang, ha? Mau jadi apa? Ha, masih kecil, udah keluyuran. Semalam tidur di mana? Kakak tanya. Dan Gary pun menjawab, kemarin aku tiduran sebentar, tapi aku kebablasan sampai larut malam kak. Tapi aku pas bangun, aku kayak ada di sebuah ruangan gelap banget, aku gak bisa lihat apa-apa saat itu. Dan tiba-tiba sesuatu jatuh di depanku dan mataku tiba-tiba ada yang menutupi. Jadi di situ mata aku semakin gak bisa melihat apa-apa kak. Aku mencoba berdoa dan di situ akhirnya aku terlepas dari tangan yang menutupi aku. Tapi pas mata aku terbuka, aku tiba-tiba melihat sosok hitam besar. Gak tahu itu apa, pokoknya serem banget. Aku shock banget di situ, langsung pingsan dan
Aku terbangun ternyata udah pagi. Setelah aku lihat ternyata aku ada di rumah kosong yang angker itu, Kak. Wow. Ternyata itulah cerita dari Gary tersebut. Jadi itu pertama kali dia melihat sosok hitam besar. Ceritanya udah segitu aja guys. Pasti ini ada kelanjutannya ya guys. Oke, kita tunggu kelanjutan dari cerita Kak Gary ini ya. Siapa tahu dia mau bikin cerita selanjutnya. Oke, mungkin cukup segitu saja. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa ya di like, di share, and subscribe juga ya. Oke, jika kalian punya cerita atau tentang horor, pengalaman, pokoknya kalian juga bisa ya kirim via email, Instagram, atau komen di bawah juga. Oke, saya tunggu cerita kalian. Siapa tahu saya bisa up lebih cepat cerita kalian. Oke, see you next time.